Puji Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, pagi ini kita akan dilayani oleh hambanya dari Madiun, Bapak Buntoro, dan selanjutnya perkenalan dan lain-lain. Saya serahkan kepada hambanya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Suara saya di belakang dengar enggak ya? Dengar ya? Soalnya saya ditegur Pak Wimbi kalau khotbah suruh keras suaranya. Tapi sudah saya keras-kerasin ya cuma gini aja. Memang sudah dari sononya begitu. Bapak Ibu perkenalkan saya. Nama saya Buntoro Prasetyo dari Madiun. Saya pengusaha tapi juga jadi hamba Tuhan. Ya bagaimana ceritanya. Memang kalau dipanggil itu tidak bisa berkelit Bapak Ibu. Kalau dipanggil itu tidak bisa berkelit. Ya saya sendiri tidak mikir. Jadi hamba Tuhan tidak mikir sama sekali. Bapak Ibu, umur saya 69 tahun. Anak saya 3, 2 laki di Madiun, 1 perempuan di Surabaya. Memang kenapa jadi hamba Tuhan? Banyak pertolongan mujizat Tuhan yang saya terima dalam pekerjaan saya. Di mana di level pekerjaan saya tidak mampu melakukan itu, tapi dimampukan Tuhan. Kemudian saya akan diancam nyawa saya oleh salah seorang pengusaha terkenal di Madiun, orang kaya, lebih kaya dari saya. Dia punya 3 tim pengacara, tim perdukunan, dan tim preman tukang pukul itu. Tapi ternyata Tuhan bela saya. Saya tidak cari ilah-ilah pertolongan yang lain. Dia dipanggil dulu. Jadi saya orang kepercayanya menemui saya bahwa Pak, kamu ini dicariin dukun kemana-mana. Nah, saya termangu-mangu Bapak Ibu, bagaimana saya bisa hidup sampai sekarang ini, kok masih bisa hidup. Ternyata dia sendiri yang dipanggil sebelum waktunya. Jadi saya ingin membalas kebaikan Tuhan. Satu-satunya belajar melayani Tuhan. Semua kepunyaan dia, nafas pun kepunyaan dia. Satu-satunya jalan adalah belajar melayani dia. Semoga Tuhan Yesus Kristus berkenan. Demikian perkenalan singkat saya Bapak Ibu. Kita pagi ini sharing tentang 7 pelita di ruang Maha Kudus. Sudah ada yang pernah menyampaikan belum Bapak Ibu pembicara? Ya gini Bapak Ibu ya, ini lain dengan 7 jemaat di Smyrna, Philadelphia itu berbicara tentang 7 karakter gereja di seluruh dunia, di seluruh bumi. Ada lagi 7 pemerintahan di kitab Wahyu lain. Yang ini 7 pelita di ruang Maha Kudus itu ada. Bapak Ibu mungkin pernah diajarkan ya, halaman ruang kudus, ruang Maha Kudus. Itu berbicara tentang kehidupan orang percaya. Berbicara tentang kehidupan orang percaya. 7 level, 7 langkah, 7 step yang Tuhan inginkan dalam tiap orang percaya. Pelita yang pertama itu dipanggil. Pelita yang kedua Bapak Ibu, pagi ini khotbah adalah khotbah ekspositori. Khotbah itu ada 2 macam, khotbah eksposisi, khotbah menasihati. Ayatnya sedikit, penjabarannya panjang. Tapi khotbah ekspositori, khotbah pengajaran, ayatnya banyak. Roma 12 ayat yang terakhir. Pelita yang pertama itu dipanggil. Pelita yang kedua itu dipilih atau terpilih. Pelita yang ketiga itu dipilah. Pelita yang keempat itu dimurnikan. Pelita yang kelima itu diuji. Pelita yang keenam itu diutus. Pelita yang ketujuh itu perkenanannya. 1 pelita itu bisa dikhotbahkan dalam 50-60 menit. Tapi ini hanya disingkat saja, disingkat sesingkatnya. Supaya cukup waktu yang diberikan Bapak Gembala.
Jadi 7 pelita itu kalau kalikan 50 menit, 350 menit sampai 400 menit. Tapi ini disampaikan sesuai dengan waktu yang sudah diberikan Bapak Gembala. Disingkat. Dipanggil. Bapak Ibu itu dipanggil menjadi orang percaya. Betul enggak? Nah, sekarang responnya bagaimana? Kita baca di Matius 22 ayat 1 sampai 8. Matius 22 ayat 1 sampai 8. Matius 22 ayat 1 sampai 8. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah disediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraan itu telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang ini tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Amin. Saya ulang sekali lagi ya Bapak Ibu. Perjamuan kawin itu seperti ini. Ia menyuruh pula hambanya, katakanlah pada orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu. Makanan apa yang Bapak Ibu dipanggil untuk diundang untuk beribadah saat ini. Perjamuan kawin ini. Katakanlah untuk apa itu hidangan telah disediakan. Hidangan apa? Firman Tuhan yang disampaikan ya pagi ini saya mungkin lain hari Bapak Ibu Gembala atau pembicara yang lain. Makanan roh. Ayat firman Tuhan itu makanan roh Bapak Ibu. Supaya roh Bapak Ibu bertumbuh. Bertumbuh. Tapi orang itu tidak mengindahkannya. Dan ada yang pergi ke ladangnya, ada yang Pak Pembala maaf. Ada saudara jauh saya datang. Maaf Bapak Ibu Gembala, toko saya rame. Maaf macam-macam berkelit. Wong datang ibadah sama kepada Tuhan pada hari Minggu aja berkelit. Udah sulit, itu tidak layak bagi Tuhan. Tidak layak karena orang yang dipanggil salah orang yang selalu berserah penuh. Orang yang berserah penuh. Orang yang dipanggil Tuhan selalu berserah penuh. Itu selalu yang diinginkan Tuhan, yaitu penyerahan diri total. Badan, jiwa, dan roh. Manusia ini terdiri dari roh, badan, dan jiwa, hati. Identik dengan roh, dengan identik hati. Pikiran identik dengan apa itu jiwa. Kelakuan itu identik dengan apa tubuh kita itu. Penyerahan diri total, berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan segala kerendahan hati. Dengan penyerahan diri, dengan ketaatan melakukan firman Tuhan. Dengan pertobatan total. Penyerahan diri total itu seperti itu, ada kesetiaan melakukan firman Tuhan. Ada pertobatan total. Pertobatan total itu enggak Minggu tobat, Senin Selasa kumat. Jadi tobat kumat itu dan Tuhan tidak inginkan. Sekali tobat seterusnya Bapak Ibu jangan melakukan hal yang melanggar firman Tuhan lagi. Ada kerendahan hati, ada takut akan Tuhan. Ketaatan melakukan firman Tuhan, itu semua ada ayat-ayatnya Bapak Ibu, ini singkat-singkat saja. Ketaatan melakukan firman Tuhan di 1 Raja-Raja 2 ayat 3-4,
Atau Mazmur 119 ayat 35-36. Takut akan Tuhan. Mazmur 119 ayat 38. Memohon belas kasihan Tuhan. Kita datang dipanggil dengan sekerendahan hati untuk memohon belas kasihannya. Itu Mazmur 119 ayat 58. Pertobatan total. Mazmur 32 ayat 5. Semua ada ayatnya. Kalau satu pelita ini bisa dikorbankan 60 menit. Jadi tidak singkat saja. Selalu mencari hadirat Tuhan. Hosea 6 ayat 3-6. Selalu berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus. Tidak kepada ilah-ilah lain. Ratapan 3 ayat 25-26. Ada satu lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu datang kepada Tuhan Yesus. Percaya, berserah diri dengan hancur hati. Itu yang paling istimewa di hadapan Tuhan. Mazmur 34 ayat 19. Yesaya 57 ayat 15. Dikatakan orang yang hancur hati itu datang pada Tuhan. Tuhan cepat sekali menjawab doanya. Cepat sekali menjawab doanya. Memang Bapak Ibu hancur hati itu tidak enak. Tapi itulah salah satu proses dari Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu, bahasa darahnya apa ya? Bapak itu dipanggil lewo-lewo seperti memang berkelit seperti itu ya. Apa jawaban di Alkitab? Sakaria 7 ayat 13. Sakaria 7 ayat 13. Saya baca satu ayat saja. Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah Tuhan tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil firman Tuhan semesta alam. Jadi Bapak Ibu kalau doa tidak dijawab, jangan marah sama Tuhan. Wong suruh ibadah aja, apa itu aras-arasen, datang minggu ibadah aja alasannya banyak, masuk angin sedikit saja nggak mau datang. Jadi kalau doanya tidak dijawab seperti ayat ini, jangan nyalahkan Tuhan, salahnya sendiri. Kita harus sungguh-sungguh merespon apa panggilan Tuhan itu. Makanya ada Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Ada dua macam, ada dua masalah, ada dua dasar dari semua yang kita harapkan itu di pelita satu. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat itu di pelita dua. Jadi Ibrani 11 ayat 1 ini yang bicara tentang dasar segala yang kita harapkan. Kita selalu berharap sama Tuhan. Jangan berharap pada ilah lain Bapak Ibu. Jangan berharap pada ilah lain. Minggu ke gereja, Senin, Selasa, Rabu ke dukun. Jangan Bapak Ibu. Tuhan jangan menduakan Tuhan. Jangan menghina Tuhan. Jangan merendahkan. Apa yang Bapak Ibu doakan pertama kali itu Tuhan sudah dengar. Tuhan tidak kurang dengar. Kapan saat pertama kali Tuhan menyampaikan permohonan doa Bapak Ibu itu sudah didengar Tuhan. Tapi kadang ada pertanyaan, Pak, sudah berapa tahun saya doa, gak dijawab-jawab. Tunggu Bapak Ibu, kadang Tuhan itu menguji kesetiaan Bapak Ibu. Karena banyak yang tidak setia, demikian sekian tahun tidak ada jawaban doa, minta pertolongan ilah-ilah lain, dukun-dukun dan sebagainya. Jangan Bapak Ibu. Kalau mau berserah diri kepada Tuhan, yang ada kepercayaan kejawen dilepaskan. Ada kepercayaan kelenteng-kelenteng lepaskan. Karena ada tertulis kalau mau ikut Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus, semua harus dilepaskan. Meskipun Bapak Ibu kaya secara harta dunia, jangan terikat, harus dilepaskan, bisa melepaskan diri dari keterikatan, mendewakan, menompersatukan harta dunia ataupun apa itu ilmu-ilmu kejawen, kelenteng, semua sama saja. Yang orang Manado opo-opo, yang orang Batak sekian, yang orang Jepang gaya orang Jepang, yang orang Bule gaya orang Jepang, itu sebetulnya sumbernya cuma satu, bosnya cuma satu. Siapa ayo? Ya betul. Bosnya cuma satu, sumbernya cuma satu. Cuma sesuai dengan suku-suku bangsa itu
Demikian banyak Bapak Ibu, banyak saya sudah diutus Pak WP di banyak gereja. Banyak yang orang keturunan Chinese masih ke kelenteng, yang orang sini masih ilmu kejawennya dipakai. Tidak mau Tuhan, lepaskan kalau mau datang kepada Tuhan, lepaskan 100% berharap sama Tuhan, 100% berserah pada Tuhan. Jadi pelita yang pertama itu bicara tentang iman, iman penyerahan diri manusia, pengharapan manusia kepada Tuhan. Iman apa? Kalau mau lulus dari pelita pertama, seperti ibadah. Bapak Ibu pagi ini ibadah. Tapi ada satu lagi yang Tuhan inginkan. Saat ini ibadah, tapi keluar dari ruangan ini, Bapak Ibu belum tentu ada hal yang menjengkelkan hati, bisa marah. Betul tak? Tapi Tuhan inginkan ibadah sejati. Di mana itu ayatnya? Ada nyanyiannya itu ada nyanyiannya. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1, saya baca saja. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Tubuh itu terdiri badan, jiwa, dan roh. Identik dengan kelakuan kita, pikiran kita, hati kita. Kita selaraskan dengan firman Tuhan. Yang sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, jangan melanggar firman Tuhan lagi. Yang berkenan pada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi setiap menit, setiap jam, setiap saat kita harus melakukan ibadah sejati. Salah satunya ucapan syukur kita ibadah sejati. Karena ada hal yang menjengkelkan, bisakah Bapak Ibu terima kasih Tuhan? Rata-rata tidak bisa, ada yang bisa. Lakukan, latihlah sesuai dengan Lukas 8 ayat 15, berlatih dalam ketekunan. Jadi berlatihlah dalam ketekunan. Memang pertama jengkel sekali Bapak, ada hal yang menjengkelkan. Wong di level hamba Tuhan saja bisa marah, Mas Yan. Di level hamba Tuhan bisa marah, Mas Yan. Tapi kalau kita latih hari demi hari, hari demi hari, kita akhirnya tahu dan kita bisa belajar rendah hati. Orang yang sombong congkak itu tidak disukai Tuhan. Sombong congkak itu tidak disukai Tuhan. Tapi orang yang rendah hati itu berkenan di hadapan Tuhan. Orang rendah hati dilatih dalam ibadah sejati setiap saat mengucap syukur. Ada hal yang menjengkelkan, Tuhan terima kasih. Saya pernah di suatu tempat, ada yang nyeleduk, ngono ya lupa gampang. Kalau gampang lakukan. Kalau gampang lakukan, enggak gampang betul. Enggak gampang. Ada hal yang menjengkelkan, membuat marah kita. Kita harus, Tuhan terima kasih. Enggak gampang Bapak Ibu. Tapi kita berlatih sampai kita bisa ibadah yang sejati. Kalau lulus itulah Pak pelita yang pertama kita bisa lewati. Kalau kita pelita pertama kita bisa lewati, kita dapat hadiah terpilih atau dipilih. Tolong disambung ayatnya, ayat 11 sampai 14. Ya, tolong dibaca ayat 11 sampai 14 sambungannya itu. Matius 22 ayat yang ke-11. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak orang yang dipanggil, tetapi sedikit yang." Nah, sekarang ini pelita yang kedua Bapak Ibu. Jadi apa yang dimaksud pakaian pesta? Pakaian pesta itu pakaian kebenaran, yaitu roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Orang yang sudah terima Roh Kudus itu dikatakan berpakaian pesta. Karena orang yang belum terima Roh Kudus melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan itu di alam roh. Tuhan melihatnya telanjang. Telanjang.
Orang yang melakukan kebenaran, roh kudus, terima roh kudus itu Bapak. Itu orang yang sudah berpakaian pesta. Karena dikatakan di sini, lalu kata raja pada hambanya, ikatlah kaki dan tangannya karena tidak berpakaian pesta. Orang yang mau masuk kerajaan Allah harus terima roh kudus. Tanpa terima roh kudus, jangan kira Bapak Ibu diterima dalam kerajaannya. Yohanes berapa itu? Kata Tuhan Yesus katakan pada Nikodemus, kalau kamu mau masuk kerajaan surga, kamu harus amin. Sip. Sudah mateng kelihatannya Bapak Gembala, jemaatnya mateng. Jadi terima lahir baru itu maksudnya terima roh kudus. Lahir baru dalam roh itu terima roh kudus. Itu kasih karunia yang pertama. Karena kasihnya Tuhan. Demikian Bapak Ibu bisa melakukan ibadah sejati, berserah penuh sama Tuhan. Mendapat kasihnya Tuhan. Tuhan memberikan karunia roh kudus lahir baru. Disebut kasih karunia. Bapak Ibu mau dikasih Tuhan? Mau pasti. Saya juga Bapak Ibu. Tidak saya Bapak Ibu tok, saya juga ingin sekali, sangat ingin. Karena roh kudus yang kita terima itu ditulis dalam Alkitab bahwa itu meterai Tuhan. Meterai yang kita terima. Di meterai itu ada tulisannya Tuhan tahu kepunyaannya. Jadi sepertinya dicap gitu. Seperti kalau meterai Bapak Ibu keluar dari meterai itu. Tuhan sudah kepunyaan Tuhan. Sudah kepunyaan Tuhan. Makanya seperti dikatakan tiap-tiap pelita ini ada nyanyiannya Bapak Ibu. Tiap pelita itu ada nyanyiannya. Yang pertama tuh dengar dia panggil nama saya. Nah, pelita yang kedua itu nyanyiannya apa itu ya? Dia jamahku jadi baru itu. Itu kalau sang leader pasti menguasai lagu-lagu ini. Dia jamah aku menjadi baru. Jadi baru itu terima roh kudus Bapak Ibu. Bapak Ibu lahir baru. Terima roh kudus. Tanpa terima roh kudus, jangan harap diterima dalam kerajaannya. Harus terima roh kudus. Makanya harus berusaha sekuat tenaga. Harus berusaha sekuat tenaga supaya berkenan hidup kita dalam Tuhan. Jangan melanggar Tuhan. Jangan mengumbar kedagingan kita lagi. Jangan mengumbar kedagingan. Harus kita berusaha melatihnya. Makanya ayat terakhir itu banyak yang dipanggil. Sedikit yang dipilih. Sedikit yang dipilih ini yang terima roh kudus Bapak Ibu. Sedikit yang dipilih ini yang terima roh kudus. Itu yang harus kita kejar. Dikatakan di sini harta yang tak bisa dimakan ngengat yaitu. Daripada kita ngejar harta dunia, sudahlah. Kadang-kadang ada pertanyaan begini Bapak Ibu. Pak, saya tuh ya ingin kaya seperti dia. Kaya seperti saya. Tuhan enggak ada, saya enggak kaya-kaya ya Pak. Jangan berharap seperti itu Bapak Ibu. Yang penting kita waktu dipanggil kita diterima. Makanya ada tadi nyanyiannya dinyanyikan tadi. Tuhan tuh maha tahu. Disebut maha tahu. Maha tahu. Kalau Bapak Ibu dikasih banyak, belum tentu jadi baik. Malah rusak, berdosa, pendosa jadi pendosa. Makanya Tuhan tahu secukup itu. Tapi kalau Bapak kuat akan ditambahkan lagi. Akan ditambahkannya lagi. Akan ditambahkannya lagi. Kalau enggak di stop di situ. Enggak usah mikir, enggak usah iri. Dia kaya Pak, saya ingin kaya seperti dia, enggak usah. Yang penting nanti kalau kita dipanggil, kita diterima dalam kerajaannya. Orang yang kaya raya secara dunia, secara harta dunia, pasti diterima kerajaan surga? Belum tentu. Belum tentu. Banyak yang enggak diterima. Kalau sungguh-sungguh enggak terima roh kudus, enggak. Belum tentu. Jadi kalau kita mau melatih diri kita seperti Lukas 8 ayat 15, kita jadi tanah yang subur. Tanah yang subur. Tanah itu siapa? Manusia kita ini. Kita dari tanah kembali ke tanah.
tanah yang subur, disampaikan firman Tuhan, disebarkan di firman Tuhan, pasti tumbuh. Makanya Bapak Ibu, kita itu diproses dalam Lukas 8 ayat 15, 14, 13, 12 itu 4 kategori manusia. 4 kategori manusia yang kita harapkan itu jadi Lukas 8 ayat 15 yang seperti ini. Jadi tanah yang subur, disampaikan firman Tuhan, di benih firman Tuhan pasti tumbuh. Tapi tidak semua bertumbuh Bapak Ibu. Tuhan inginkan berbuah. Buah roh. Banyak hamba Tuhan menekankan pertumbuhan. Tapi lupa harus berbuah. Tanpa berbuah Tuhan tidak berkenan. Bapak Ibu inginkan bertumbuh tapi harus berbuah. Tanpa berbuah Tuhan tidak akan kenan. Seperti pohon ara yang tidak berbuah. Pernah baca? Pohon ara yang tidak berbuah? Pernah tidak baca? Nah, Tuhan tidak berkenan. Pohon ara itu sudah bertumbuh, tapi dia tidak mau berbuah. Bertumbuh Bapak Ibu di kalangan ini. Bapak Ibu sudah menyerap firman Tuhan, sudah merasakan kasih karunia-karunia surgawi. Mungkin Bapak Ibu sembuh dari sakit, atau dipulihkan keluarganya, atau dipulihkan finansialnya, atau macam-macam sudah. Bapak Ibu sudah menikmati karunia surgawi, sudah menikmati kasih karunia Tuhan, tapi tidak mau bertumbuh, tidak mau berbuah. Buah apa? Buah roh. Bukan, makanya itu ada hamba Tuhan katakan dewasa dalam iman tidak ada, yang ada dewasa dalam roh. Makanya dikatakan berbuah roh, bukan buah iman, berbuah roh. Rohnya berbuah. Sudah tahu buah-buah roh, tahu ya? Saya yakin Bapak Ibu sudah matang, tinggal mendorong saja. Jadi tinggal mendorong saja. Bapak Ibu bisa cek di level mana Bapak Ibu nanti. Dipilih itu pelita pertama dan kedua itu kuncinya Bapak Ibu. Kuncinya di pelita pertama dan kedua. Usahakan kita dipilih, terpilih, terima karunia Roh Kudus. Karena itulah harta yang tak bisa diingat, harta yang pasti kita diterima dalam kerajaan surga. Tapi jangan gembira dulu Bapak Ibu. Pelita berikutnya adalah prosesnya. Prosesnya. Banyak jemaat bahkan di level hamba Tuhan tidak lulus dalam proses berikutnya. Di pelita yang ketujuh adalah hadiahnya. Pelita ketujuh diperkenankan hadiahnya. Setelah sekarang kita menginjak ke pelita 3, kita sesuaikan waktunya yang disediakan. Satu pelita ini bisa disampaikan 50-60 menit Bapak Ibu. Kalau 7 pelita bisa 350-400 menit. Tapi disingkat sesingkatnya sampai cukup waktu yang diizinkan oleh Bapak Gembala. Pelita yang ketiga dipilah. Dipilah itu disendiri-sendirikan Bapak Ibu. Ada 2 ayat di sini. Matius 25 ayat 32, 33 itu tentang kambing domba. Disendiri-sendirikan. Kalau tujuan kita harus dari domba ya Bapak Ibu. Harus domba, jangan kambing. Seluruh orang Kristen itu cuma dibagi 2 sama Tuhan Yesus. Kristen kambing dan Kristen domba. Jangan sampai jadi Kristen kambing Bapak Ibu. Kambing itu punya sifat yang suka bertengkar. Sifat yang suka merendahkan orang lain. Menghina orang lain. Membuli orang lain. Dia merasa paling pinter, paling hebat, paling tahu. Itu Kristen kambing. Jangan sampai seperti itu. Bahkan ya Bapak Ibu, dulu pengusaha tuh cari karyawan tuh selalu Kristen, ingin Kristen. Berpuluh tahun ke depan ternyata mereka tidak berbuah. Mereka mungkin bertumbuh tapi tidak berbuah. Bikin demo pada saat suatu situasi yang sulit seperti sekarang, demo minta gaji naik. Tokohnya apa? Orang Kristen.
tokoh-tokohnya demo itu orang Kristen. Pak, saya diajar jadi kepala bukan jadi ekor. Baca di kitab Yesaya apa di Yeremia itu, kepala itu artinya apa, ekor itu apa, jelas sekali di situ. Jadi jangan diartikan harus jadi kepala. Saya diajarkan Bapak pendeta saya jadi kepala bukan ekor. Bosnya dimusuhi. Padahal di kitab Efesus harus takut pada pimpinan bosnya itu. Di kitab Efesus ada toh diajarkan seperti itu. Di medsos baru-baru ini geger toh. Saya kira Bapak Ibu semua mengikutinya. Orang Kristen baru-baru ini aja lagi orang pajak, orang Kristen kambing. Dikatakan di situ tidak akan diterima dalam kerajaan surga. Kristen domba itu punya penyerahan diri penuh sama Tuhan, berserah diri, selalu bersyukur pada Tuhan. Apapun masalahnya, apapun yang kita hadapi bersyukur. Tidak gampang Bapak Ibu. Kita latih diri kita masing-masing. Belajar itu, kita akhirnya bisa rendah hati. Jangan memandang orang lain kita lebih pintar, lebih hebat, jangan. Tuhan benci orang songkak, Tuhan benci orang sombong. Tuhan berkenan pada orang yang rendah hati. Ada lagi Matius 13 ya. Matius 13 itu tentang pukat dipilah. Matius 13 ayat 47 sampai 52. Perumpamaan tentang pukat. Matius 13 ayat 47 sampai 52. Saya baca saja Bapak Ibu. 47 demikian pula hal kerajaan surga seumpama pukat yang dilabuhkan di laut lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh pukat itu pun diseret ke pantai lalu duduklah mereka mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik kepada mereka buang. Demikian juga pada akhir zaman malaikat-malaikat datang memisahkan orang jahat dan orang benar. Ikan itu siapa Bapak Ibu? Ikan itu siapa? Kita ini loh Bapak Ibu. Dipilih yang baik, yang tidak baik dibuang. Jangan sampai kita dibuang. Jadi tidak terpilih. Tidak terpilih. Jangan sampai kita seperti itu Bapak Ibu. Buat apa jadi orang Kristen? Buat apa kalau sampai kita tidak diterima dalam kerajaannya? Buat apa? Kita mau percaya Tuhan Yesus maksudnya pada saat kita dipanggil, kita diterima dalam kerajaannya. Pukat ini bicara tentang hamba Tuhannya. Pukat atau jaring itu bicara tentang hamba Tuhannya. Ya maaf sedikit kalau hamba Tuhannya itu penyerahan dirinya kuat, dapat ikan besar, tidak akan sobek, tidak akan pukatnya rusak, tetap dalam pukat. Ya kita sambung saja. Berita yang keempat, dimurnikan. Sakaria 13 ayat 19. Ayat 9. Sakaria 13 ayat 9. Saya baca. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Tuhan akan berkata mereka adalah umatku dan mereka akan menjawab Tuhan adalah Allahku. Saya tanya, maaf ya, saya tanya sepertiga. Yang 2/3 kemana? Ya, betul, yang 2/3 tidak terpilih. Yang sepertiga ini yang terpilih. Jadi yang sedikit yang dipilih tadi itu, berita kedua, sedikit yang boleh masih diproses Tuhan. Masih diproses Tuhan, dimurnikan dan diuji. Dimurnikan seperti perak dan diuji seperti emas. Perak itu warnanya apa Bapak Ibu? Putih. Ya, itu ada ayatnya itu dimasukkan kowi di sini di kui, tapi orang di sini nyebut kowi. Kalau toko emas tuh kowinya mungkin 1 kiloan gitu ya.
Tapi kalau untuk memurnikan perak mungkin berapa puluh kilo. Saya juga punya kowi, tapi bukan melebur perak, tapi melebur aluminium. Kebetulan warnanya sama, putih. Jadi kowi saya 300 kilo sekali melebur. Dan karena saya lihat pengerja saya melebur itu begitu melting, lebur, kotorannya naik ke atas. Kotorannya tuh diambil. Waktu saya amati itu, saya keluar air mata. Tuhan, saya mengerti itu dosa-dosa saya Tuhan ambil. Kotorannya naik ke atas. Diambili. Begitu bersih masuk ke cetakan. Putih. Demikian Bapak Ibu. Dimurnikan dengan berbagai masalah kehidupan. Mungkin sakit penyakit atau apa macam-macam. Keluarga, finansial, dimurnikan. Tuhan tidak ingin menyusahkan anak manusia, tapi dimurnikan itu maksudnya Tuhan untuk mematikan kedagingan kita. Untuk mematikan kedagingan kita, supaya kita bisa melepaskan diri dari semuanya. Tuhan ingin berserah diri penuh pada Dia, bergantung penuh pada Dia. Tuhan tidak inginkan minggu ke gereja, Senin Selasa cari ilah-ilah lain. Cari dukun-dukun, cari. Aku sudah doa sekian tahun tidak dijawab Tuhan. Jangan Bapak Ibu. Doa pertama yang Tuhan, Bapak Ibu naikkan itu sudah didengar Tuhan. Tinggal tunggu jawabannya. Ada teman saya yang menunggu jawaban itu 14 tahun. Tidak apa-apa. Tuhan inginkan, apakah masih setia? Apa masih setia? Apa masih setia? Tuhan pasti jawab, tidak usah khawatir, Tuhan punya waktu. Sekarang tadi kalimatnya tadi, seperti orang menguji emas. Kalau ibu-ibu pasti tahu emas, punya perhiasan emas, ya kalung apa itu, gelang emas, betul dah? Tapi emas Bapak ibu-ibu itu campuran, mungkin 22 karat, 19 karat, ya betul ya? Tuhan inginkan emas murni. Tanpa campuran. Saya itu melihat saja di foto, di film, ya maaf, bukan saya punya. Emas yang batangan itu, satu batang 8-10 kilo itu ya, kalau di gudang itu ternyata berkilo-kilo. Berkilo-kilo. Manusia lihat itu rontok pasti imannya. Karena serakah tamaknya ingin, sudah. Tapi Tuhan dalam alam roh itu melihat manusia yang mengasihi Dia, takut akan Dia, melakukan firman Tuhan, taat melakukan firman Tuhan itu, rohnya cemerlang bagi emas murni. Jadi makanya dikatakan emas. Tuhan mengatakan emas. Ternyata emas itu kalau banyak cemerlang. Tidak usah banyak, sekilo gitu aja kelihatan kilo berkilo-kiloan. Apalagi bertumpuk-tumpuk gitu. Berkilau-kilau. Makanya ada menyenangkan, ada nyanyiannya. Ku mau menyenangkanmu. Betul dah? Cemerlang bagai emas murni. Saya baru ngerti saya. Oh, baru ngerti cemerlang bagai emas murni. Di alam roh itu Tuhan lihat orang yang takut akan Dia. Mengasihi Tuhan, melakukan firman Tuhan itu dalam alam roh itu Tuhan itu roh. Setan juga roh, manusia punya roh. Manusia itu punya roh. Binatang tidak punya roh, tumbuhan cuma tubuhnya saja. Binatang punya jiwa dan tubuh, tapi manusia punya roh, jiwa dan tubuh. Jadi rohnya manusia di mata Tuhan itu cemerlang bagai emas murni. Meskipun bapak atau ibu orang sederhana, tapi takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Dalam pandangan roh Tuhan itu cemerlang bagai emas murni. Makanya saya baru ngerti kok Tuhan kok ditulis seperti emas, menguji seperti emas. Ternyata emas itu berkilo-kilo Bapak Ibu. Apalagi jumlahnya banyak. Berkilo cemerlang. Maka itulah Bapak Ibu, sekarang pelita keempat kita sesuaikan dan waktu yang sudah Tuhan Bapak Gembala sampaikan. Jadi dimurnikan dan diuji pelita 4 dan kelima-lima ini cukup dalam satu ayat saja. Cuma kalau ayat satu pelita tentu 400 menit Bapak Ibu.
Kemudian pelita yang kelima. Pelita yang kelima. Pelita yang kelima itu diutus. Diutus Bapak Ibu. Diutus Bapak Ibu. Pelita yang kelima diutus. Yang diutus siapa Bapak Ibu? Apakah Bapak Gembala, Ibu Gembala atau saya? Bapak Ibu sebagai jemaat juga diutus. Untuk apa? Menyampaikan kasih Tuhan pada saudara Bapak atau Ibu yang belum mengenal Tuhan Yesus. Ataupun teman baik Bapak Ibu yang belum mengenal Tuhan Yesus. Jadi bukan Bapak Ibu Gembala atau pembicara seperti saya yang mau diutus. Bapak Ibu sebagai jemaat juga diutus Tuhan untuk menyampaikan kasih Tuhan. Bapak Ibu, itu ada ayatnya juga. Sekarang pelita yang ke-6, ke-5, ke-6, ke-7. Perkenanannya. Pelita yang terakhir. Perkenanannya itu disebut juga, dimengertikan juga sebagai orang dewasa dalam roh. Jadi waktu pelita kedua Bapak Ibu sudah terima Roh Kudus, lahir baru, jangan gembira dulu, nanti Bapak Ibu diproses. Proses itu berapa lama? Ada seorang hamba Tuhan yang kerjanya cuma doa, puasa, sudah tidak bersentuhan dengan pelayanan di seperti ini, tidak. Cuma doa, puasa, makan, cuma dia tanam-tanam. Itu dia tulis dalam bukunya. Untuk proses dewasa itu paling cepat 30 tahun. Bisa 40 tahun, bisa 50 tahun. Kalau sampai mau mati belum dewasa, rugi Bapak Ibu. Tapi sudahlah, jangan khawatir, serahkan sama Tuhan. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Kalau selama kita berusaha melakukan apa yang Dia inginkan, Dia juga pasti punya pertimbangan. Tidak usah mikir seperti itu. Karena di pelita yang ke-7 ini dikatakan dewasa. Dewasa apa? Rohnya, bukan dewasa iman. Tidak ada, dewasa iman tidak ada. Jadi kalau ada hamba Tuhan bilang dewasa iman itu biar dia lebih teliti baca kitab. Perkenannya itu orang yang sudah kepenuhan Roh Kudus. Loh, di pelita kedua sudah terima Roh Kudus, sudah, tapi belum penuh. Buah-buah rohnya sudah ada, tapi belum lebat. Makanya ada Tuhan ranting-ranting pohon anggur itu rantingnya dipotongi supaya pohon anggurnya berbuah lebat. Tuhan inginkan buah-buah roh yang lebat. Karena dengan buah roh yang lebat, Tuhan Yesus kita akan dipuji dan dimuliakan. Kalau kita sebagai orang percaya tidak berbuah roh tapi kedagingan, bukan kita tok yang dihujat. Tuhan Yesus kita juga dihujat. Makanya seperti Kristen kambing itu. Sampai orang di luar sana, jari ini Kristen, maaf ini bahasa ngoko, maaf, jari ini Kristen, kelakuannya kaya ngono. Pandak malu. Bukan kita tok yang dihujat, tapi Tuhan Yesus kita dihujat. Ini yang di medsos siapa? Orang Kristen. Belum selesai ada orang Kristen lagi. Orang pajak, orang Kristen. Orang Kristen itu. Jangan Bapak Ibu, kita diinginkan jadi Kristen domba. Kristen yang berkenan pada Tuhan, yaitu pelita yang ke-7. Pelita yang ke-7 perkenanannya. Kepenuhan Roh Kudus di sini. Dewasa dalam roh. Tertulis 1 Yohanes ayat 3 dan 6. Ayat 1 Yohanes 3 ayat 6 dan 9. Yang 9 saja. 1 Yohanes yang 9 saja. Setiap orang yang lahir dari Allah, lahir apa? Lahir baru. Tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada dalam dia. Sebab benih ilahi tadi. Tuhan Roh Kudus yang kita terima itu harus kita pertahankan terus sampai waktu kita dipanggil. Mungkin Bapak Ibu masih muda belum mikir. Tapi yang sudah umur-umur gitu tuh mikir Bapak Ibu. Nanti kemana saya?
Nanti kalau dipanggil kemana saya? Tujuannya cuma dua. Kalau enggak neraka ya surga. Cuma dua itu tujuannya. Kemana nanti? Tadi kita harus pertahankan Roh Kudus yang dalam diri kita. Karena itu meterai yang kita terima untuk kita diterima dalam kerajaannya. Mempertahankan itu tidak mudah. Kalau Bapak Ibu sudah terima Roh Kudus, berbuat dosa lagi, melanggar firman Tuhan lagi, murtad bisa. Loh, masih bisa berdosa. Sebelum masuk pelita yang ketujuh dewasa dalam roh, orang sudah terima Roh Kudus lahir baru masih bisa berdosa. Masih bisa jatuh. Makanya jaga Roh Kudus yang kita terima supaya kerasan dalam diri kita masing-masing. Jangan membuat dosa lagi. Jadi katakan selamat tetap selamat, jangan. Selamat Bapak Ibu sudah terima Roh Kudus, tapi ada hamba Tuhan, pertahankan keselamatan. Ada hamba Tuhan itu betul. Itu betul, ada hamba Tuhan nyatakan pertahankan keselamatan itu. Betul-betul. Pertahankan Roh Kudus yang kita terima itu tanda keselamatan kita. Kita diterima. Jangan melanggar lagi. Jadi lahir baru itu sampai akil balik itu Galatia 4 ayat 3. Galatia 4 ayat 3. Itu akil balik dalam roh. Juga bukan secara daging manusia saja yang akil balik, tapi roh kita bisa akil balik. Kalau kita selalu baca kitab tiap hari, usahakan Bapak Ibu baca kitab tiap hari, cari waktu yang teduh. Kira-kira pagi, mungkin sekitar jam 4, jam 5, jam 3 Pak, enggak apa-apa, silakan. Sesuaikan masing-masing. Tidak usah lama-lama Bapak Ibu, 30-40 menit sudah cukup. Konsentrasi manusia itu antara 30-40 menit pada konsentrasi pada umumnya. Kalau bisa 60 menit itu sudah berdoa syafaat. Itu pun dia harus istirahat, nyanyi-nyanyi dulu baru doa lagi. Ada yang katakan, Pak saya bisa baca 2-3 jam, saya jamin kacau. Karena pada waktu kita belajar firman Tuhan itu, setan ikut campur. Kadang-kadang menerjemahkannya displesetkan. Jadi kalau Bapak Ibu rahasia firman Tuhan disampaikan pada Bapak Ibu, itu harus dicek berkali-kali. Pasti ada ayat pendukungnya. Pasti ada ayat. Kalau tidak ada, jangan ditunda dan dulu, dicatat saja dulu. Kadang itu diplesetkan. Pada waktu tiap pembacaan firman Tuhan itu, setan juga ikut campur. Setan itu menyerang manusia itu. Pikiran manusia itu yang diserang. Dari pikiran itu akan berbuahkan tindakan dosa. Pikiran manusia itu yang diserang setan. Jaga pikiran kita, jaga hati kita supaya tidak berbuahkan tindakan dosa. Jadi Bapak Ibu, sekarang kayak kalimat tadi yang 9, setiap orang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi sebab benih ilahi tetap ada dalam dia dan ia sudah tidak dapat berdosa lagi karena ia lahir dari Allah tadi. Sudah dapat Roh Kudus tadi, dewasa dia. Untuk dari pelita ke-2 sampai ke-7 dari lahir baru itu roh Bapak Ibu itu jadi kayak bayi. Jadi kayak bayi. Dia akan bertumbuh. Ayatnya ada sebentar. Lahir baru dari bayi. Itu Yohanes 3 ayat 5, 6, 7. Waktu Tuhan Yesus berkatakan Nikodemus, bertumbuh jadi anak kecil, Ibrani 5 ayat 13. Jadi anak-anak, Efesus 4 ayat 14. Makanannya apa? Firman Tuhan yang lunak. Tapi pagi ini firman Tuhannya bukan lunak. Firman Tuhannya cukup keras. Bapak Ibu yang sudah matang pasti bisa menerimanya. Kalau belum bisa menerima adik-adik, ya dengerin saja. Jadi akil balik dalam roh Galatia 4 ayat 3. Jadi yang akil balik itu bukan secara tubuh jasmani saja, tapi roh kita juga bisa akil balik, dengan kata lain dewasa. Dewasa 1 Korintus 13 ayat 10-11 atau 1 Korintus 2 ayat 6 atau 1 Yohanes 3 ayat 6-9. Satu level lagi kedewasaan penuh, Efesus 4 ayat 13. Yang diinginkan Tuhan itu dewasa dalam roh. Dewasa dalam roh. Jadi misinya bukan mencari jiwa baru,
tapi mendewasakan yang sudah ada. Karena yang sudah ada ini banyak yang amburadul. Demikian Bapak Ibu, saya berdoa supaya Bapak Ibu mengerti 7 pelita di Ruang Maha Kudus ini. Bapak Ibu sudah catat poin-poinnya, belajarlah Bapak Ibu, belajar. Kalau Bapak Ibu diizinkan mengerti rahasia firman Tuhan, disingkapkan bagi Bapak Ibu, dikatakan kamu bukan hamba lagi, tapi sahabat. Kalau Bapak Ibu disingkapkan rahasia firman Tuhan itu ke pribadi, Bapak Ibu bukan dikatakan hamba lagi, sahabat. Memang rahasia antara Bapak Ibu pribadi lain-lain sesuai apa yang diperlukan masing-masing. Makanya baca Bapak Ibu. Baca. Lewat 7 pelita di Ruang Maha Kudus kita bisa banyak belajar. Bisa banyak rahasia firman Tuhan yang disingkapkan lewat 7 pelita. Kalau Bapak Ibu mengerti dengan hati dan pikiran. Lewat 7 pelita di Ruang Maha Kudus banyak rahasia firman Tuhan yang bisa disingkapkan. Belajar Bapak Ibu, belajar. Saya pun juga belajar. Meskipun saya sudah jadi pembicara, tetap belajar. Firman Tuhan kita belajar sampai kita dipanggil. Jangan takut belajar. Karena dengan belajar Tuhan akan membimbing kita. Makanya Roh Kudus yang diutus pada kita itu mengajar kita. Mengajar kita. Salah satunya mengajar kita. Jadi kalau Bapak Ibu sudah terima Roh Kudus, saya jamin banyak rahasia firman Tuhan yang disingkapkan. Karena rahasia firman Tuhan yang disingkapkan itu dikatakan di Hagai jadi batu. Batu penjuru untuk membangun bait Allah. Siap menerima Roh Kudus. Jangan tahan Bapak Ibu. Kita kejar Roh Kudus itu. Tidak usah kejar harta dunia. Apalagi Bapak Ibu yang sudah umur-umur gini. Pasti mikir nanti kalau dipanggil mau kemana saya. Mau kemana. Pasti mikir. Ya mungkin yang muda-muda masih semangat hidup. Tidak apa-apa. Tapi ingat nanti manusia tidak akan hidup selamanya. Hidup manusia itu cuma sementara di bumi. Sementara di bumi. Jadi saya pun juga mikir Bapak Ibu. Oh Tuhan, mudah-mudahan Tuhan berkenan pada pelayanan saya juga diterima dalam kerajaan-Nya. Jangan berbuat dosa lagi. Dewasa dalam roh dan tidak berbuat dosa lagi. Karena orang yang dewasa itu tahu yang benar dan yang jahat. Yang mengerti ya Bapak Ibu? Tahu yang jahat dan yang benar. Bisa membedakan. Orang yang dewasa dalam roh seperti itu. Tuhan inginkan jemaatnya dewasa. Supaya banyak yang diterima dalam kerajaan-Nya. Supaya banyak yang diterima dalam kerajaan-Nya. Demikian Bapak Ibu. Saya tidak melebihi waktu yang ditentukan oleh Bapak Gembala. Kita berlatih sesuai dengan belajar 7 pelita ini. Nanti Bapak Ibu bisa. Kalau Tuhan izinkan Bapak Ibu mengerti dalam hati dan pikiran, banyak rahasia firman Tuhan bisa disingkapkan lewat 7 pelita ini. Tuhan Yesus Kristus, singkapan hati dan pikiran umat-Mu di sini Tuhan, untuk mengerti akan kehendak-Mu. Ampuni Tuhan segala kesalahan, segala dosa-dosa kami semua. Tuhan, jika umat-Mu di sini ada yang sudah layak menerima kasih karunia-Mu, sembuhkanlah yang sakit. Cukupkanlah yang kekurangan. Lepaskanlah yang masih terikat dengan kuasa-kuasa gelap. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Terima kasih atas penjelasan dari hambanya Bapak Buntoro. Saudara, dalam pelajaran tabernakel ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Jadi kalau halaman itu berbicara orang yang masih sekedar percaya. Kemudian dia mulai serius masuk ruang kudus. Di ruang berikutnya, ruang maha kudus itu ada kaki Dian
Dan kaki Dian itu ada 7 pelita yang menerangi ruang yang maha kudus. Kalau pagi hari ini Bapak Buntoro menjelaskan arti dari 7 pelita itu, yang pertama kita dipanggil, ya benar ya. Kita dipanggil, kemudian kita dipilih, yang ketiga kita dipilah. Jadi dipanggil, banyak yang terpanggil tapi sedikit yang dipilih. Siapakah yang dipilih itu? Adalah kekristenan yang seperti domba bukan kambing. Jadi seperti gandum bukan sekam yang berisi. Dipanggil, dipilih, dipilah, ada pemilahan. Yang sungguh-sungguh dan tidak sungguh-sungguh, yang berbuah dan yang tidak berbuah. Ada pemilih, dipilah. Kemudian dimurnikan. Kadang-kadang kita melewati padang gurun, melewati sekolah kehidupan. Dimurnikan iman kita. Apakah kita sungguh-sungguh dengan Tuhan? Apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak? Kadang-kadang kita bisa kuat waktu kita masa-masa biasa-biasa saja. Tapi ujian yang besar, yang berat itu juga ketika hidup kita mulai diberkati Tuhan. Kuat enggak kita tetap mengasihi Tuhan, mengasihi istri, mengasihi keluarga atau mengasihi suami? Dimurnikan. Yang kelima, diuji. Nah setelah diuji, didapati setia. Yang keenam, diutus. Mulai dipercayakan jadi berkat. Diutus. Dan yang ketujuh, perkenanan. Tuhan gak tertarik dengan penampilan luar kita. Tuhan gak tertarik, oh kita tinggal di kompleks mana. Tuhan gak tanya kamu merek mobil apa. Merek jamu, merek apa. Yang Tuhan lihat hidup yang berkenan pada Tuhan. Perkenanan, amin. Bapak Buntoro ini adalah, saya baru kenal tadi malam Bapak Ibu. Sebenarnya yang datang itu Bapak Wempi. Karena masih ada hubungan family waktu pernikahan saudara ya di Pare. Nah karena Bapak Wempi berhalangan, dia bilang, Pak Jemi saya digantikan oleh koko saya dari Madiun, Bapak Buntoro. Tolong ya dijemput. Jadi baru tadi malam saya jemput di stasiun kereta dan baru kenal. Puji Tuhan hambanya. Saudara, dia setia melayani Tuhan walaupun dengan usia yang ini, berjuang. Naik kereta api 7 jam ya dari Madiun. Bapak ini punya hotel, tapi tidur pagi-pagi sekali. Dari tadi malam saya sudah bilang, nanti pagi saya masain air. Sebab istri saya kurang fit badan, nanti tak masain air. Pagi-pagi udah mandi di kamar mandi. Pakai air dingin juga. Saudara, buat part juga ya mobil ya, kendaraan. Punya perusahaan buat part-part onderdil kendaraan dia dikirim-kirim ke ini. Ada usaha-usaha besar. Belajar mencukupkan diri. Tadi malam banyak bercerita. Belajar mencukupkan diri. Semakin kita kejar kita nggak puas. Ini pengalaman dari Bapak ini. Semakin kita dapat banyak kalau nggak syukuri, kita nggak puas. Jadi kita harus belajar mensyukuri. Terima kasih Bapak Buntoro. Salam hormat buat Ibu di Madiun, terima kasih pelayanannya. Mari kita akan berdoa bersama. Tuhan tolong kita semua.